Di sebuah gudang besar milik grosir Bu Sari, ia sedang memeriksa stok tepung dengan serius sekali. Santo, cepat sini dulu. Saya teh baru aja nemuin sesuatu yang mengejutkan. Banyak sekali karung tepung yang udah kadaluarsa. Ini teh nggak mungkin kita edarkan ke pembeli. Astagfirullahaladzim Bu, jadi semua karung itu kadaluarsa. Jumlahnya juga loh banyak sekali. Bagaimana nanti nasib barang-barang ini Bu? Apa semuanya itu harus dibuang begitu aja? Iya Santo, aturan teh ya tetap aturan. Kualitas teh harus dijaga, nggak boleh kita edarkan. Kalau sampai ada pelanggan yang dirugikan, nama grosir kita bisa hancur. Tapi Bu, jumlah yang tidak sedikit, 5 karung penuh tepung ini kalau dibuang begitu aja rasanya mubazir sekali. Apalagi masih terlihat utuh dari luar. Kamu teh jangan hanya lihat di luarnya aja Santo. Keselamatan orang teh lebih penting. Kalau mereka konsumsi barang buruk bisa sakit parah. Itu teh tanggung jawab besar bagi kita sebagai penjual. Baik Bu, kalau memang begitu perintah Ibu, saya itu akan segera membuang semua tepung kadaluarsa ini. Meski berat, saya itu harus taat pada instruksi. Bagus Santo, saya teh percaya sama kamu. Pastiin ya, nggak ada satu karung pun yang tersisa. Semuanya teh harus dibuang sampai benar-benar habis. Saya nggak mau ada sedikit pun yang terselip. Siap Bu, saya itu mengerti. Saya akan kerjakan sekarang juga demi menjaga nama baik grosir ini dan juga demi keselamatan banyak orang. Ya udah, kalau gitu Mas, saya tinggal dulu ya. Masih ada urusan lain yang harus saya periksa. Ingat ya Santo, jangan sampai lalai. Saya teh bergantung penuh sama kamu kali ini. Bu Sari kemudian pergi meninggalkan gudang. 5 karung tepung sebesar ini harus dibuang. Rasanya itu benar-benar mubazir deh. Tapi ya bagaimana lagi, kalau sudah perintah bos, aku tuh harus menuruti. Semua itu ada hikmahnya deh. Malam itu di jalan seorang wanita berlari kencang yang sedang dikejar oleh para warga. Cepat kejar, jangan sampai pencuri itu kabur dan baru saja mencuri karung tepung dari toko sebelah. Kita harus menangkapnya malam ini juga. Aku sudah lihat jelas, dia itu bawa sesuatu yang besar di tangannya tadi. Ayo, jangan sampai kehilangan jejak. Dia itu berlari ke arah gang sana itu. Aduh ya Allah, jangan sampai mereka tahu kalau aku pelakunya. Aku nggak sanggup nanggung malu ini. Aku harus segera cari tempat untuk sembunyi. Bu Yuyun terus berlari hingga menemukan tempat yang bersembunyi di pembuangan sampah. Aduh ya Allah, bau banget, baunya nusuk hidung. Tapi nggak apa-apalah, tempat ini cukup aman buat sembunyi. Semoga aja warga nggak menemukan aku di sini. Aku harus bertahan sebentar. Loh, kemana pencuri itu? Aku jelas-jelas dia itu lihat belok ke arah sini. Kok tiba-tiba menghilang? Apa dia itu lompat pagar ya? Sudah, mungkin dia itu sudah kabur jauh. Besok kita lapor ke Pak RT aja, biar toko yang kehilangan itu bisa mendapat perhatian dan keamanan lebih ketat. Akhirnya aman juga. Tapi percobaan mencuri tadi gagal. Aku benar-benar bodoh. Aku tuh butuh tepung murah untuk dagang. Tapi caraku ini jelas salah. Itu apa ya? Kayak karung tepung. Jumlahnya banyak banget. Kayaknya ada 5 karung penuh. Aku harus mendekat buat memastiin. Dengan hati-hati ia mendekati karung-karung tersebut. Wah, ternyata ini tepung kadaluarsa. Aku benar-benar beruntung malam ini. Tanpa harus bayar, aku bisa dapat gratisan sebanyak ini. Tapi aku nggak mungkin bawa 5 karung sekaligus. Badanku aja udah lelah. Aku harus sembunyiin 4 karung di sini dulu. Besok aku balik lagi. Dia menarik 1, kemudian menyembunyikan 4 lainnya di balik tumpukan sampah. 1 karung aja udah cukup buat malam ini. Semoga Suci nggak tahu kalau tepung ini kadaluarsa. Demi dia, aku harus lakuin semuanya. 2 jam kemudian. Malam itu rumah sederhana Bu Yuyun. Ibu, akhirnya pulang juga ya. Aku dari tadi menunggu di sini. Aku takut ibu kenapa-napa di luar malam-malam begini. Aku senang sekali ibu kembali dengan selamat. Suci sayang, ibu juga sangat bahagia disambut seperti ini. Maafin ibu ya, membuat kamu khawatir. Ibu hanya ingin membawa sesuatu yang berguna untuk kita malam ini. Bu, aku tadi merasa cemas karena tubuhku masih lemah. Aku tidak bisa ikut membantu. Tapi sekarang melihat ibu baik-baik saja, hatiku terasa lebih tenang dan lega. Jangan khawatirkan ibu terus, Suci. Justru ibu yang khawatir melihat kamu sering sakit-sakitan begini. Ibu ingin kamu cepat sembuh supaya bisa kembali bermain ceria seperti anak-anak yang lain. Ibu tidak perlu khawatir. Aku yakin bisa sembuh asal rajin minum obat dan makanan yang sehat. Aku bahagia selama ibu ada di sisiku setiap saat. Bu Yuyun meletakkan karung tepung besar di dapur.
Bu, aku mau tanya, kenapa harus mencari tepung di malam hari? Bukankah biasanya ibu belanja di siang atau sore setelah selesai berjualan bakwan lumpia? Begini nak, ibu tuh emang sibuk banget dari pagi sampai sore. Hanya malam hari ibu punya waktu senggang, jadi ibu sempetin membeli tepung agar besok bisa segera dipakai. Oh, begitu. Jadi aku salah sangka. Aku kira ibu sengaja keluar di malam hari karena ada alasan lain. Sekarang aku mengerti, Bu. Ibu benar-benar berjuang keras untuk kita. Iya, semua yang ibu lakuin hanya untuk kamu, Suci. Demi kesehatan kamu dan biaya pengobatanmu. Ibu rela lelah sekalipun. Senyuman kamu itu membuat semua perjuangan ini terasa ringan di hati ibu. Nah, malam itu Bu Yuyun membuat sebuah adonan bakwan lumpia. Baiklah, malam ini aku harus membuat banyak bakwan lumpia. Meski tepung ini kadaluarsa, tetap bisa digunakan. Kalau tidak, bagaimana bisa aku terus berjualan untuk biaya Suci? Pokoknya, aku harus pinter-pinter ngolah agar tidak ada yang curiga. Kalau dicampur dengan bumbu cukup banyak, pasti pembeli nggak akan tahu kebenaran tepung ini. Semoga nggak ada masalah ya. Aku memang licik pakai tepung ini, tapi aku ngelakuin ini karena terpaksa. Semua ini demi nyelamatin daganganku dan biaya untuk anakku. Keesokan harinya lapak bakwan lumpia Bu Yuyun sudah ramai. Wah, Bu Yuyun, seperti biasa ya, jualan ibu laris manis. Setiap lewat sini selalu ramai pembeli. Bahkan lumpia buatan ibu memang tidak pernah mengecewakan lidah kami. Alhamdulillah Bu, rezeki tidak pernah berhenti datang. Terima kasih ya udah beli dagangan saya. Semoga kalian semua selalu sehat dan dagangan saya bisa bikin terus bahagia. Kalian denger gosip semalam gak? Katanya di kampung sebelah ada pencuri tepung yang berhasil kabur. Warga udah lama resah karena toko-toko sering kehilangan karung tepung. Oh iya Bu, aku juga dengar. Katanya pencurinya pintar sekali melarikan diri. Warga sampai bingung. Mereka bilang pencuri itu pasti orang yang sudah lama merencanakan perbuatannya. Astagfirullah, ngeri banget ya kalau sampai ada pencuri berbuat kayak gitu. Untung kamu kita aman. Semoga pencuri itu cepat ketangkap ya, biar nggak ngerugiin orang lain. Benar sekali Bu Yuyun, kita juga harus berhati-hati. Bisa jadi nanti pencuri itu pindah beraksi di kampung ini. Kalau sampai terjadi, semua pedagang akan ketakutan. Iya, betul banget. Saya setuju. Kita memang harus lebih waspada. Jangan sampai ada yang kecolongan. Kalau barang dagangan hilang, pasti buat kita semua rugi besar. Oh iya Bu, bagaimana keadaan Suci sekarang? Kami sering dengar dia sakit-sakitan ya. Semoga sekarang sudah lebih baik dan bisa bermain lagi seperti anak-anak lain. Ya, alhamdulillah lah Bu, Suci udah agak membaik. Meskipun belum sekuat anak-anak lain, seenggaknya dia bisa senyum. Senyum Suci itu selalu jadi kekuatan terbesar dalam saya berjualan. Syukurlah kalau begitu Bu, anak-anak yang selalu tersenyum meski sakit itu benar-benar jadi penguat hati. Semoga Suci terus sehat dan juga ibu selalu diberi rezeki lancar ya. Malam itu, Bu Yuyun baru saja pulang berjualan, disambut hangat oleh Sari yang sudah menunggu sejak sore. Ibu, akhirnya ibu pulang juga ya. Aku udah nggak sabar nih pengen tahu berapa banyak uang hasil jualan hari ini. Dagangan ibu tadi bener-bener rame ya pembelinya. Iya Suci, alhamdulillah hari ini jualan ibu laris manis. Ayo kita hitung sama-sama ya uangnya, biar kamu juga ngerasain semangatnya. 10, 20, 30 ribu. Wah ibu, jumlahnya banyak banget ya. Aku nggak nyangka deh bisa sebanyak ini dalam satu hari berjualan. Iya Suci, alhamdulillah sekali. Semua rezeki ini dari Allah, hasil kerja keras kita akhirnya terbayar. Ibu bener-bener ngerasa bangga deh malam ini. Aku juga ikut seneng Bu, dengan uang sebanyak ini kita bisa ngelakuin banyak hal. Mungkin bisa nambah modal atau menabung sedikit untuk kebutuhan mendesak nanti. Iya, bener banget Sari. Tapi yang paling penting, ibu mau ajak kamu besok ke rumah sakit. Dari dulu ibu pengen kamu periksa, tapi baru sekarang ada uangnya. Wah, yang bener Bu. Jadi akhirnya aku bisa diperiksa juga ya. Aku seneng banget deh, soalnya aku juga udah lama ngerasa butuh dicek kesehatan. Cuma nahan aja karena mikirin biaya. Nah, itu dia. Makanya besok pagi kita berangkat bareng-bareng ya. Ibu pengen pastiin kondisi kamu bener-bener sehat biar nggak kepikiran lagi. Malam itu di rumah sakit Bu Yuyun datang untuk melakukan kontrol kesehatan anaknya si Suci.
Sari, saya sudah memeriksa hasil pemeriksaan sebelumnya. Ada kabar baik, kondisi Sari mulai membaik, tubuhnya merespon obat dengan sangat baik. Ya Allah, terima kasih banyak dokter. Saya benar-benar lega dengarnya. Jadi gimana kondisi Suci sekarang? Apakah dia harus sering kontrol lagi? Kalau keadaannya tetap stabil, cukup 1 kali kontrol lagi saja. Setelah itu Sari itu bisa dinyatakan sembuh total. Asalkan pola makan dan istirahatnya tetap dijaga ya. Dokter, jadi aku bisa segera sembuh. Aku bisa bermain lagi dengan teman-teman di sekolah tanpa merasa lelah. Aku benar-benar rindu bermain kayak dulu, Dok. Sari, kamu pasti bisa. Asalkan kamu itu rajin minum obat ya. Makan teratur dan tidak terlalu capek. Semua akan kembali normal seperti anak-anak seusiamu. Alhamdulillah, kabar ini bikin saya tenang banget, Dok. Tapi maaf ya dokter, sebelumnya kontrolnya sering terlambat karena saya selalu nggak punya uang. Saya itu mengerti Bu Yuyun, tapi untuk kesehatan anak usahakan jangan sampai terlambat lagi ya. Kalau telat penyakit bisa kambuh dan memperlambat kesembuhan. Itu sangat berbahaya. Iya dokter, saya paham banget. Hanya saja semua tergantung rezeki. Kalau ada rezeki, saya bisa kontrol tepat waktu. Kalau enggak, ya kadang harus terlambat. Hehe. Saya harap ibu itu tetap berusaha keras. Anak sekecil Sari sangat membutuhkan perhatian ekstra loh. Jangan sampai perjuangan panjang ini sia-sia hanya karena terlambat kontrol. Ibu, jangan khawatir soal uang ya. Aku pasti sembuh kok. Jadi nanti ibu nggak perlu lagi pusing mikirin biaya rumah sakit. Aku mau lihat ibu tersenyum tiap hari. Suci, kamu benar-benar anak yang kuat. Senyuman kamu itu bikin ibu selalu semangat kerja. Meskipun harus lelah setiap hari. Makasih ya udah nguatin hati ibu. 2 jam kemudian. Setelah memeriksakan Sari, Bu Yun kembali beraksi mengambil tepung di pembuangan sampah. Dalam perjalanan pulang, Bu Yun berpapasan dengan Pak RT. Bu Yuyun, malam-malam begini masih di luar rumah. Dari mana saja ibu membawa karung besar itu? Rasanya agak aneh melihat ibu keluar sendirian membawa barang sebesar ini. Ini Pak RT, saya tadi habis dari toko beli tepung untuk dagang besok. Maklum kalau siang sibuk jualan, jadi saya hanya sempat belanja di malam hari. Membeli tepung di malam hari? Jarang sekali ada orang yang belanja jam segini. Apalagi ibu itu tampak kelelahan. Apa kabar toko masih buka larut malam begitu, Bu? Iya Pak, ada warung grosir kecil yang memang buka sampai malam. Saya udah langganan di sana, jadi kapanpun butuh mereka bakalan siap ngelayanin. Begitu ya. Saya kira ini ada hal yang lain. Soalnya belakangan ini banyak laporan pencurian tepung dari kampung Sibela. Warga sini jadi waspada, takut ada kejadian yang serupa. Aduh, astagfirullah. Semoga nggak terjadi di kampung kita ya Pak. Saya sendiri juga ngeri dengarnya. Tapi alhamdulillah ini murni hasil belanja, bukan hal yang mencurigakan. Kalau begitu baiklah Bu Yuyun. Saya itu percaya sama ibu. Tapi ya tetap hati-hati ya. Jangan sering keluar malam. Apalagi sendirian membawa barang berat seperti itu. Bahaya sekali. Terima kasih banyak atas perhatiannya Pak RT. Saya bakalan lebih hati-hati ke depannya. Kalau gitu sekarang saya pamit dulu ya. Udah malam nih, anak saya nunggu di rumah. Pagi itu lapak sederhana Bu Yuyun, banyak orang yang berdatangan untuk membeli. Bu Yuyun, seperti biasa ya, bakwan lumpianya harum banget. Saya mau beli 5 bungkus untuk keluarga di rumah. Dagangan ibu itu emang selalu bikin ketagihan dan selalu jadi favorit kami semua. Alhamdulillah, makasih banyak loh Bu, udah terus ngedukung dagangan saya. Semoga rasanya tetap cocok dan membawa kebahagiaan untuk keluarga di rumah. Senyuman kalian itu adalah doa terbaik buat saya. Saya juga tanpa pesanan ya Bu. Anak-anak di rumah suka sekali sama bakwan lumpia ibu. Rasanya gurih dan renyah. Beda sekali dengan jualan orang lain di pasar. Bener-bener istimewa. Wah, makasih banyak Bu. Saya senang dengarnya. Kalau anak-anak suka, itu artinya usaha saya nggak sia-sia. Doain aja ya, semoga jualan ini terus laris biar saya terus bisa bertahan. Bu, daganganmu itu cepat habis sekali ya. Setiap lewat sini selalu ramai para pembeli. Apa ibu itu tidak berniat menambah jumlah adonan supaya lebih banyak yang tersedia untuk pelanggan yang ingin membeli lebih banyak? Sebenarnya saya pengen banget Pak nambah dagangan. Tapi tenaganya masih terbatas. Kalau rezeki udah lancar, mungkin nanti bisa diperbesar. Sekarang saya jalanin sebisanya aja, yang penting konsisten. Saya tuh heran Bu, gimana caranya ibu bisa jaga rasa tetap enak, padahal tiap hari rame banget. Tapi rasa bakwan lumpia ibu tuh selalu sama, jarang banget loh ada pedagang bisa kayak gitu. Alhamdulillah, itu juga karena doa kalian semua. Kalau hati ikhlas, insya Allah rezeki pasti ada jalannya. Saya cuma berusaha bikin pembeli puas dan gak ngecewain aja.
Oh iya Bu, saya dengar ada gosip pencuri tepung di kampung sebelah. Semoga jangan sampai kejadian di sini ya. Kalau sampai kena, pedagang kecil kayak kita pasti susah banget. Astagfirullah, semoga kampung kita selalu aman ya. Saya juga deg-degan Bu dengar kabar itu. Kita cuma bisa berdoa semoga dijauhkan dari hal-hal yang bikin repot. Malam itu di rumah sakit tiba-tiba banyak warga yang masuk ke rumah sakit secara serentak. Aduh, makin banyak aja warga yang masuk rumah sakit akhir-akhir ini. Aneh banget, sakitnya sama semua. Perut mual, pusing, muntah-muntah. Kayaknya penyebabnya hal yang sama ya. Iya, aku juga mikir gitu. Hampir tiap hari ada aja yang dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan ada hubungannya sama makanan yang mereka beli di kampung ini. Aku malah curiga sama penjual roti sisir di ujung jalan. Rotinya tuh murah banget, bisa jadi bahannya nggak sehat. Mungkin itu yang bikin orang-orang sakit. Bisa jadi, tapi jangan lupa juga sama dagangan Bu Yuyun. Bakwan lumpianya selalu ramai di borong warga. Kalau ternyata masalahnya dari situ, pengaruhnya pasti gede banget. Ya Tuhan, iya juga sih. Tapi jangan langsung nuduh ya. Ini kan baru asumsi, kita butuh bukti jelas, bukan sekedar gosip. Betul sih, tapi makin lama makin banyak yang sakit. Rasanya susah percaya kalau ini cuma kebetulan. Aku yakin ada yang salah sama bahan makanan para pedagang. Tiba-tiba Pak RT datang membawa map berisi kertas hasil laboratorium. Assalamualaikum ibu-ibu. Saya baru saja menerima hasil pemeriksaan dari dokter. Ternyata para pasien itu keracunan dari zat bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Di antaranya ada tepung yang sudah lama membusuk. Ya ampun, jadi benar dugaan kita. Kalau gitu bisa aja tepung itu dari dagangan Bu Yuyun. Soalnya bakwan lumpianya selalu laris. Waduh, semakin jelas sekarang. Kalau hasil lab udah bilang gitu, berarti ini bukan sekedar gosip. Ini serius banget, harus segera ditindaklanjuti. Pak RT, terus langkah kita gimana? Masa kita diam aja sementara warga makin banyak yang sakit? Harus ada tindakan tegas dari kampung. Betul, kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Besok pagi kita kerahkan warga untuk geruduk warung Bu Yuyun ya. Kita harus minta pertanggungjawaban darinya. Pagi itu suasana di depan warung bakwan lumpia Bu Yuyun memanas. Puluhan warga berkumpul, wajah mereka penuh amarah. Bu Yuyun, kami datang untuk minta penjelasan. Banyak warga yang sakit setelah makan makanan. Dan semua itu curiga sama dagangan ibu. Kami butuh pertanggungjawaban ibu sekarang juga. Astagfirullah, jangan sembarangan nuduh gitu ya. Nggak ada bukti kalau bakwan lumpia saya yang bikin sakit. Kalian semua hanya berasumsi tanpa dasar yang jelas. Tapi Bu, hasil lab jelas menyebutkan keracunan dari tepung kadaluarsa. Semua orang tahu ibu selalu membawa karung besar malam-malam. Apa itu bukti yang belum cukup? Betul, saya sendiri berpapasan dengan Bu Yuyun malam itu. Dia membawa karung besar, katanya dari warung Rahmat. Sekarang waktunya ibu itu bicara jujur. Iya, saya emang beli di warungnya Rahmat. Kenapa? Itu bukan masalah kan? Saya itu pelanggan setia di sana. Jangan asal nuduh kalau nggak tahu kebenarannya. Bu Yuyun, jangan bawa nama saya ya. Waduh, saya itu tidak pernah buka malam hari. Semua orang tuh tahu itu. Jangan gunakan saya sebagai alasan kebohonganmu. Rahmat, yang namanya Rahmat itu bukan cuma kamu ya. Bisa aja saya maksud Rahmat lain. Jangan sok ngerasa kamu jadi satu-satunya Rahmat di dunia ini. Ibu ini benar-benar keterlaluan ya. Sudah jelas terpojok masih aja mengelak. Kalau begini lebih baik kita lapor langsung ke polisi biar ada tindakan hukum. Silakan aja kalau mau ngelapor, saya nggak takut ya. Kalian kira saya bakalan tunduk hanya karena gertakan kayak gitu? Saya bakalan hadapin semuanya dengan berani. Warga akhirnya bubar dengan emosi yang membara, bertekad melaporkan Bu Yuyun ke kantor polisi. Malam itu Bu Yuyun baru saja pulang namun sangat terkejut ketika melihat anaknya terkapar lemah di lantai. Nah, bilang ke ibu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kamu bisa jatuh kayak gini? Ibu nggak kuat lihat kamu menderita. Tolong katakan sama ibu apa yang sebenarnya. Ibu, aku nggak tahu Bu. Aku cuma makan bakwan lumpia buatan ibu tadi. Rasanya enak banget. Tapi setelah itu perutku sakit. Terus badanku jadi lemas kayak gini. Ya Tuhan, apa yang udah ibu lakuin? Semua ini salah ibu dah. Ibu cuma pengen kamu senang, bukan malah bikin kamu sakit kayak gini. Ibu nyesel banget nah. Ibu benar-benar nyesel. Ibu, jangan nangis ya.
Aku senang bisa makan buatan ibu, walaupun cuma sebentar. Rasanya hangat di hati aku, Bu. Jangan salahin diri ibu terlalu keras. Aku sayang sama ibu. Suci akhirnya meninggal dunia. Enggak, Suci, jangan tinggalin ibu. Aduh, jangan pergi sekarang. Ibu butuh kamu, nah. Ibu nggak bisa hidup tanpa kamu. Ya Tuhan, kenapa begini? Siang itu di pemakaman, Bu Yuyun menatap tanah merah yang menutupi jasad anaknya. Suci, kenapa kamu pergi begitu cepat? Ibu belum siap melepasmu. Hidup ibu kini hampa tanpamu, nak. Ibu benar-benar gak sanggup ngejalanin hidup tanpa senyumanmu. Kasihan sekali ya anak itu meninggal di usia yang masih muda. Tapi semua ini sebenarnya akibat ulah ibunya sendiri. Bu Yuyun pakai tepung kadaluarsa untuk jualan bakwan lumpianya. Astagfirullah, jadi bener kan gosip itu? Kalau memang begitu, berarti Bu Yuyun yang membawa aja untuk keluarganya sendiri. Kasihan anaknya, harus menerima akibat dari perbuatan ibunya. Iya, semua warga udah curiga, dagangannya laris, tapi ternyata caranya licik. Ajab Allah memang nyata, lihat aja balasannya sekarang. Kalian berdua jangan seenaknya ya kalau ngomong. Jangan tuduh aku tanpa bukti. Anakku baru aja meninggal. Kalian malah menambah luka dengan ucapan sekejap itu. Kami nggak asal bicara, Bu Yuyun. Semua warga udah tahu soal tepung kadaluarsa. Jangan kira kami buta dan tuli melihat kejadian janggal ini. Iya, kalau kalian terus ngehina aku, kita selesain di sini juga. Aku udah kehilangan anakku. Jangan paksa aku untuk kehilangan kesabaran juga. Cukup, ini pemakaman bukan tempat untuk ribut. Semuanya pulang sekarang, jangan perkeruh suasana ya. Jangan perkeruh suasana, kasihan almarhum. Kalau kepergiannya itu diiringi keributan seperti ini. Perlahan warga meninggalkan pemakaman. Di kantor polisi tiba-tiba Bu Yuyun masuk. Ibu, ada perlu apa datang ke sini malam-malam begini? Biasanya warga datang untuk melapor, bukan dengan wajah segalau itu. Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya datang untuk menyerahkan diri. Saya nggak sanggup lagi menanggung semua dosa dan kebohongan ini. Saya harus bicara jujur sebelum semuanya semakin parah. Menyerahkan diri? Saya tidak mengerti maksud ibu. Jelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan kenapa ibu itu memilih langkah ini sekarang? Saya membuat bakwan lumpia pakai tepung kadaluarsa. Semua itu demi uang, demi berobat anak saya. Tapi akibatnya banyak warga sakit. Bahkan anak saya sendiri meninggal. Astagfirullahaladzim, jadi benar semua laporan warga ibu sadar bahwa perbuatan ini termasuk tindak pidana yang membahayakan nyawa orang lain. Ini bukan hal kecil ya, ibu harus bertanggung jawab. Saya sadar, Pak. Itulah kenapa saya datang ke sini. Hati saya udah hancur, kehilangan anak sendiri karena perbuatan saya. Saya rela dihukum seberat-beratnya. Kalau begitu sesuai prosedur, saya itu akan menahan ibu untuk diproses lebih lanjut. Ibu harus menghadapi konsekuensi hukum. Ini demi keadilan bagi semua korban ya. Saya terima, Pak. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Hidup saya udah hancur. Hanya penyesalan yang tersisa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Polisi itu kemudian memasang borgol di tangan Bu Yuyun. Malam itu Bu Yuyun resmi ditangkap dan menyerahkan diri demi menembus semua kesalahannya.